Halo guys, balik lagi kembali di Willy Journal. Apa kabar kalian semua? Oke, di video sebelumnya gue pernah cerita kenapa akhirnya gue tertarik sama motor listrik. Jadi untuk pilihan berikutnya itu kayaknya gue udah mulai jatuh hati sama Omowe nih. Dari yang kemarin di episode sebelumnya itu kan gue pernah cerita pengen beralih ke motor listrik kan. Terus akhirnya setelah gue pikir-pikir kayaknya mulai jatuh hati nih mulai. Terus tapi ini videonya juga bukan tentang review ya, gue bukan review tentang Omoe atau gimana, tapi lebih ke alasan gue secara pribadi aja. Sebelumnya gue pernah milih juga beberapa motor listrik dan gue sempat mikirin gue kan bukan tipikal orang yang suka butuh performa yang tinggi, butuh kecepatan yang ekstra atau gimana, dan gue cuman butuh sebagai kebutuhan sehari-hari nih, dan yang pasti untuk menekan biaya operasional yang lebih hemat. Terus waktu itu gue juga pernah ngelirik beberapa pilihan motor listrik itu, yaitu kayak Maka Motors, Tirano dari Indomobil, sama yang terakhir itu gue pernah kepikiran tentang Polytron yang baru, Fox 350, yang dimana Fox 350 itu sudah memiliki beberapa upgrade ya dari yang sebelumnya. Itu gue lupa tipe berapa sebelum Fox 350, kalau nggak salah Fox 300 ya, kalau nggak salah, apa Fox R ya, lupa. Jadi dari yang Polytron 350 itu sempet sih gue ngelirik kayak, oh dia udah berubah nih, kayak mulai dari decknya, dari yang rata sampai ada sayapnya sedikit buat kita pijakan kaki. Terus juga ada apa namanya itu, footstepnya lebih mundur ke belakang, jadi kalau kita boncengan itu udah nggak terlalu kaki penumpang tuh ke kaki pengemudi gitu loh pada saat motor itu berhenti. Jadi kali ini gue cuman ceritain sedikit aja kenapa akhirnya gue lebih milih ke Omowe. Yang pertama dari desain nih, desain nanti gue akan tampilin sedikit. Dari desain itu kita lihat desainnya Omowe itu terlihat lebih futuristik ya, lebih mewah, lebih ya nggak kayak motor deh. Desainnya itu lebih jatuhnya ke unik. Dia jatuhnya ke unik, terus desainnya juga nggak kayak motor biasa. Udah gitu teknologinya juga, dia ada fitur auto hold, terus ada apa lagi ya, fitur auto hold, terus layar yang besar gitu kan. Udah gitu dia punya kapasitas bagasi yang beda-beda nih, kapasitas baterai. Jadi kapasitas baterainya ini, oh ya sebelumnya gue jelasin dulu, Omoe itu ada beberapa macam nih, ada 4 ya. Dari tipe smart itu dia kebagi 2, tipe smart yang long range sama yang basic. Nah tipe smart itu dia dengan baterai 5,38 kWh ya kan, dengan jarak tempuh 160 km. Itu kalau kita berkendara dengan normal. Kalau misalkan kita hemat, jalan kecepatan mungkin 30, 40 mungkin ya, itu klaimnya bisa mencapai 200 kilo dengan kecepatan konstan, jadi terus 30 gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita ambil pahitnya aja itu di 160 kilo, itu untuk tipe Omoe basic. Nah lalu yang kedua ada tipe long range. Nah long range ini dia 7,68 kWh dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Jadi jarak tempuhnya itu dia lebih di 210 kilo. Nah balik lagi, kalau kamu nyetirnya di 30 konstan, kecepatan stabil, itu bisa menempuh 260 kilo, dan hal itu nggak mungkin kita pakai di sehari-hari. Terus keunggulan lainnya, dia punya kaki-kaki yang sangat diunggulkan oleh Omoe, yaitu suspensi double wishbone, yang dimana katanya dari Omoe sendiri double wishbone ini dipakai di
motor-motor seperti Goldwing atau moge-moge yang lainnya gitu ya, yang kapasitas bodinya tuh yang besar-besar, bukan moge yang sport. Tapi ya koreksi lah ya kalau salah, soalnya gue juga nggak gitu paham tentang suspensi double wishbone ini ada di mana aja dan di motor-motor apa aja gitu. Udah gitu dia motor Omo ini punya ABS dual channel, dia punya traction control juga, dan yang terakhir dia punya hill descent assist, hill descent control maksudnya ya, mungkin sama ya, gue juga kurang paham. Terus dimensinya juga dia kalau banyak yang bilang dia tuh mirip-mirip kayak PCX NMAX ya untuk dimensinya. Tapi yang gue suka sih, oh dia juga punya cruise control. Jadi dimana kalau kita lagi malas nih atau jalan lurus, trek lurus, ya udah tinggal pencet aja cruise controlnya, dia jalan sendiri. Dan dia nahan kecepatan bisa stabil lah. Terus dia juga punya kickstander otomatis, kickstand. Jadi standar sampingnya itu sudah nggak pakai kaki, jadi pakai tombol. Auto hold juga dia punya. Jadi kalau kita berhenti di turunan atau di tanjakan, kan pegel tuh kadang kita pegang terus. Jadi kita bisa tekan tahan remnya itu 3 detik, dia akan auto ngunci sendiri. Dan ada lagi dia punya speaker khusus di Omoway yang pre-order. Infonya sih dari Omoway ya. Kalau kita pre-order itu kita dapat motornya sudah di build up dual channel speaker. Jadi speakernya itu bisa untuk dengerin musik, terus kalau kita buka navigasi dia keluar suara juga, sama sen dia keluar suara dari sana juga. Oke, terus kalau hal lainnya ya, kalau potensi pengembangan atau cara berpikir brandnya itu untuk saat ini ya, kan terakhir ini banyak info yang beredar dari Omoe sendiri bahwa pre-order ini diperpanjang, ya kan, panjang karena mereka juga punya isu ternyata ada bug di software mereka nih. Jadi beberapa info yang gue dapat, ada beberapa customer yang sudah dapat unitnya tapi ditarik kembali karena mereka ada trouble di software, dimana pemakaian kita jarak normal tiba-tiba overheat. Nah, infonya dari Omoway itu ada bug system di software, jadi beberapa customer ada yang ditarik balik nih unitnya, tapi sebagai kompensasi diberikan motor pinjaman. Ya mudah-mudahan gua nggak salah pilih ya untuk bertahan memilih di motor Omoway ini. Jadi gue juga nggak tahu nih apakah ini keputusan yang tepat atau belum. Cuman gue berharap dari Omoway pilihan gue yang sangat tepat untuk kegiatan gue operasional harian. Oke, mungkin segitu aja episode kali ini. Dan gue juga cuma cerita pendek aja kenapa gue bisa memilih dia. Oh ya, di boncengan juga yang pernah gue coba di test ride, mungkin kapan-kapan gue akan bikin short hasil test ride gue di Omoway, nanti akan gue share atau mungkin di posting berikutnya ya. Jadi gue juga sangat tertarik nih dengan perkembangan motor listrik sekarang, dari yang dulu mungkin range-nya dari Uinfly itu jaraknya 60-70 km range-nya, terus dari Maka Motor sudah 160 juga, tapi kurang konstan karena performanya terlalu tinggi kalau Maka Motor, jadi dia itu terlalu menguras baterai. Mungkin dari KWH nya juga kurang ya, secara dari baterainya Maka sama Omoway dari yang basicnya aja 5,3 itu lebih besar si Omoway sih. Oke, gitu aja untuk video gue kali ini. Mungkin video berikutnya gue mulai akan membahas pengalaman gue setelah menggunakan motor ya. Mudah-mudahan infonya sih 15 Agustus akan mulai pembagian lagi dari dealer Omoway ke customer lainnya. Dan prediksi gue
gue akan dapat di September, karena PO gue itu 2000 sekian lah ya, 2000 plus. Jadi gue nggak mungkin dapat secepat itu, dan mudah-mudahan di September nggak ada kendala untuk unit gue. Dan mungkin di next video berikutnya gue akan membahas kembali motor gue kalau udah diterima. Oke, segitu aja untuk video gue kali ini. Thank you guys, so stay tune terus and see you in the next video. Dan mungkin next video gue akan tayangin hasil test ride gue di motor Omoy. Bye bye.